Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama dengan saudara, memuji dan menyembah Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita hari ini? Kayak lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami buka hati kami dengan penuh ucapan syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa segala yang ada pada kami hari ini. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami percaya. Katakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Kami percaya di saat kami menyembah, Engkau bekerja memenuhi setiap kami. Roh-Mu bekerja. Katakan dengan iman. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan Kaulah jawaban di setiap doa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, nyatakan Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami. Amin. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Hari ini kami datang dengan segala yang ada pada kami Tuhan. Engkau yang melihat iman kami, Engkau yang melihat kepercayaan kami di hadapan-Mu. Dan hari ini satu kerinduan kami, Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Dan bersama-sama mari saudara kita mau nyatakan iman kita. Kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan kami sungguh percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kau bekerja. Mari sama-sama nyatakan.
kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari saudara ambil waktu 1 sampai 2 menit bersyukur di hadapan Tuhan. Hari ini kami masih ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa pujian dan sembah-Mu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ini pernyataan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Amin. Kuasa-Mu sekali lagi nyatakan, Tuhan ku percaya, kami nyatakan. Hanya Yesus saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita berikan tepuk tangan sorai-sorai buat Allah kita. Dengan ucapan syukur Tuhan kami datang bersama-sama di tempat ini. Sebab Engkau Allah kami yang begitu ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah melalaikan satupun janji-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau telah membuktikan Engkau lahir untuk setiap kami. Dan hari ini Tuhan kami ada bersama-sama, kami rindu menyatakan iman kami. Dan biarlah setiap lirik yang kami nyanyikan itu bisa menjadi doa dan deklarasi iman kami. Bahwa hanya Yesus Raja kami Allah yang bertata. Dan kami siap meninggikan Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau merayakan dengan sukacita. Sebab Allah kita Allah yang besar sudah turun lahir untuk setiap kita. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Sama-sama nyanyikan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Dengan sukacita kami mau mengangkat suara kami meninggikan Engkau yang di surga. Amin. Sama-sama katakan. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal Yesus firman Allah. Yeah.
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari sama-sama kita mau nikmati hadirat Tuhan lebih lagi, amin saudara. Di dalam kehadiran Tuhan ada atmosfer surga, amin. Bersama-sama kita mau menyatakan, hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu, perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kemudian di sisi Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Dengan iman kami menyatakan di hadapan-Mu, hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Mari nyatakan, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kami percaya Kau hadir bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau ada di dalam kami, dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan, Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Penuhi setiap kami, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan. Nyatakan dengan iman, hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Saudara dipersilahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Jemaat NDC yang terkasih, saya Samantha Juwita senang dan bersyukur dapat menyampaikan informasi serta kegiatan yang kami sajikan dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah di NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Edisi Woman Kamis 1 Februari pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Saudara akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Perkembangan pembangunan NDC PIK 2. Terima kasih atas dukungan jemaat sehingga kita dapat terus membangun.
Saudara dapat berpartisipasi dalam pembangunan NDC PIK 2 dalam bentuk barang atau dana. Dukungan dapat diberikan melalui rekening BCA atau melalui aplikasi NDC pada banner Janji Iman. Dan laporan keuangan tersedia pada TV signage di area lobi. Saudara, hari ini merupakan pendaftaran terakhir Discipleship Class. Informasi dan pendaftaran dilakukan melalui NDC App di menu NDC Class. Segera daftarkan diri Anda. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE dan saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join CORE. Untuk mendapatkan foto-foto ibadah di NDC, saudara dapat follow akun Instagram NDC Lenses. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima bagian yang terbaik yang telah Kau sediakan bagi kami. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari nyatakan, Kau kekuatan dalam hidupku. Kami nyatakan dengan iman kami, Kaulah satu-satunya penolong kami. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, nyatakan, Yesus, padamu ku berseru. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hari ini kami bersama-sama menyatakan iman kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau selamanya,
sepanjang umur hidup kami sebab Engkau layak Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Yesus, padamu ya Tuhan penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi katakan Yesus, kami berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Engkau layak Tuhan, kami memujimu, menyembahmu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari saudara bawa pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembahmu untuk selama-lamanya. Engkau layak. Haleluya. 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 Yesus, padamu ku berseru. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan Engkau akan berbicara buat setiap kami dengan simple dan jelas. Mari Tuhan jamah kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dan sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Itu nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat tim Praise and Worship. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Kita lihat sama-sama Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala apa saudara? Pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ternyata tanpa kita sadari, setiap hari di dalam kepala saudara dan saya terjadi pertempuran hebat. Tanpa kita sadari. Antara siapa Pak? Antara pikiran dunia melawan pikiran Kristus. Makanya saya mau yakinkan saudara-saudara semua, ternyata pusat pertempuran rohani itu bukan di mulut kita, tapi di dalam kepala kita. Pertempuran rohani bukan nengking-nengking setan, tapi kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah, ternyata ini bahasa Yunaninya namanya adalah metanoia. Apakah metanoia itu? Metanoia bahasa Indonesianya adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Ternyata ini adalah arti daripada pertobatan. Karena seringkali kita mispersepsi soal pertobatan. Kita pikir pertobatan itu rajin ke gereja. Oh udah tobat dia. Hah? Oh itu orang kemarin altar call saya lihat. Nangis-nangis, Yesus, Yesus, tobat dia. Oke? Ternyata pertobatan bukan itu. Pertobatan pun bukan menyesal. Yudas pun menyesal. Ya, saudara bisa baca di Matius 27 ayat 3, Yudas itu menyesal. Tapi dia nggak bertobat. Karena pertobatan sekali lagi artinya adalah kita merubah cara kita berpikir dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Dan pertobatan itu bukan masa lalu. Pertobatan bukan senior atau junior. Ya, pertobatan itu bukan saya tobat tahun 80-an. Kamu kan anak baru. Bukan begitu bertobat. Tapi pertobatan adalah aktivitas kita setiap hari. Karena ternyata pertobatan harus setiap hari. Pertobatan bukan masa lalu. Pertobatan merubah cara berpikir harus setiap hari. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Nah pertanyaannya adalah pikiran Kristus itu kayak gimana sih? Ini PR ya buat saudara-saudara. Nanti sampai di rumah baca Lukas 15, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya semua tahu perumpamaan itu? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? I am kidding. Ini perumpamaan yang cukup terkenal. Ada 100 domba, satu hilang. Yang 99 ditinggalin, satu dicari. Ya, dicari sampai ketemu. Dan waktu ketemu, nggak digebukin dombanya. Nggak, kamu kemana aja, nggak digituin. Tapi digendong sama gembalanya, ditaruh di bahunya, dan gembalanya bersukacita. Sampai di peternakannya dia panggil tetangganya, yuk turut. Ya, turut sama aku dalam bersukacita. Rejoicing. Karena domba yang hilang telah aku temukan. Oke. Dan Yesus menambahkan ada satu orang bertobat, surga pesta pora. Dan ini Yesus lagi ngomong sama ahli-ahli Taurat dan ada pemungut cukai. Jadi ada dua audiensnya, Yesus ngomong soal perumpamaan tentang domba yang hilang. Ternyata waktu bertahun-tahun saya ulang-ulang, saya baca kembali. Ternyata pertobatan itu usahanya gembala. Bukan usahanya domba. Halo? Yang cari gembalanya. Yang nemuin gembalanya. Yang ninggalin 99 gembalanya. Ya. Yang waktu menemukan digendong gembalanya. Yang rejoicing gembalanya. Yang ngadain pesta gembalanya.
Terus usaha domba di mana? Ternyata inilah pertobatan, inilah pikiran Kristus. Pikiran kita mesti dirubah ke arah sana. Bahwa dia yang berusaha supaya kita jadi orang yang merubah pikiran kita. Dia yang berusaha, bukan karena usaha kita. Jadi kalau ada saudara yang datang hari ini, tahun 2023 usaha saudara berhasil, kerjaan saudara lancar, itu bukan karena kebaikan saudara, itu semua karena kebaikannya Tuhan Yesus. Nah, pikiran ini yang harus ada di kepala kita. Namanya pikiran Kristus. Ternyata begini, domba dinyatakan bertobat kalau dia consent, bahasa Inggrisnya. Dia mengizinkan gembala itu berkuasa atas dirinya. Halo? Makanya pertobatan bukan nangis-nangis kan? Bukan menyesal, bukan gimana, bukan gini gitu dan lain sebagainya. Tapi pertobatan kita mengizinkan sang gembala itu berkuasa atas pikiran kita. Karena bisa aja waktu gembalanya datang, dombanya nggak mau digendong, nggak mau balik ke 90, bisa aja dia kayak gitu. Nah, kita harus mengizinkan sang gembala untuk berkuasa atas pikiran, atas kehidupan kita. Itulah orang yang mau merubah pikirannya. Itulah orang Kristen yang bertobat setiap hari. Nah, ternyata Rasul Paulus memberikan saudara dan saya 3 tips. Bagaimana caranya kita merubah pikiran kita dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Oke, kita lihat tips yang pertama ya, ayat 3 dan ayat yang keempat. Memang kami masih hidup di dunia. Saudara percaya kalau kita masih hidup di dunia? Percaya ya, karena saya suka ketemu orang Kristen, saking rohnya, kakinya lupa mendarat. Di NDC nggak ada. Ya, saking rohnya. Percayalah, kita boleh ngeroh, tapi waktu kita buka handphone kita, drakor muncul di situ. Bon Jovi muncul di situ. Kita masih hidup di dunia. Tapi, kata Rasul Paulus, kami tidak berjuang secara apa saudara? Duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Stop sampai di situ. Ini tips yang pertama, namanya adalah mendengar dan melakukan. Ini adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng manapun. Mendengar dan melakukan. Saudara sadar nggak? Gereja lagi diserang sama bioskop. NDC yang enggak. Saudara tahu bioskop? Saudara memang nggak tahu apa-apa loh dari tadi, ha? I'm kidding. Bioskop prinsipnya adalah filmnya bagus, penuh. Filmnya jelek, kosong. Dan gereja lagi diserang maginian. Kita berpikir lawatan Tuhan terjadi karena pembicara. Kita selalu berpikir seperti itu. Ya. Dan saya mau yakinkan saudara-saudara di NDC, lawatan Tuhan terjadi, gak ada urusannya sama pembicara. Roaming, pindah aja sini. Lawatan Tuhan terjadi, gak ada urusannya, gak ada hubungannya sama pembicara. Buktinya mana Pak? Ada buktinya di Alkitab. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Yang khotbah Yesus. Kenapa? Karena penduduk Nazaret, mereka gerasa-gerusu. Ini anaknya tetangga kita kan, Ucup Mama Maria. Udah gede aja, gondrong. Kok khotbah-khotbahin kita? Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Padahal pembicaranya Yesus. Nah, ada cerita di Perjanjian Lama, seorang pembicara datang di sebuah kota, tidak naik pesawat, tidak pakai supir, tidak dijemput sama mobil, dia datang di kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya Yunus. Khotbahnya kalau saudara baca, melanggar ilmu homiletika. Melanggar ilmu khotbah. Oke? Khotbahnya biasa aja, tapi anehnya satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa mereka dilawat? Karena penduduk Niniwe, mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan terjadi bukan karena pembicara. Lawatan Tuhan terjadi karena kita mengambil keputusan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ulangan 28 masih ingat? Berkat Tuhan bisa nyampe ke kehidupan saudara dan saya kalau kita punya kebiasaan mendengar dan melakukan.
Yesus menambahkan di Lukas pasal yang ke-6, orang yang rumahnya kokoh berdiri. Waktu ada hujan, angin ribut, gak bisa digoyahkan. Adalah orang yang membangun rumah, membangun kehidupan di atas mendengar dan melakukan. Nah, banyak orang Kristen suka datengin saya dan ngomong gini, Pak, saya melakukan bisa Pak, tapi gak bisa konsisten. Gak bisa konsisten saya Pak, gak bisa. Saya paling melakukan firman Tuhan 2 bulan, habis itu balik lagi. Balik lagi, nah begini. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan otak yang sempurna. Nah, otak kita ternyata diciptakan sama Tuhan dibagi 2, otak kiri sama otak kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat, matematika, hafalan-hafalan, ayat-ayat, profit and loss, ya, aturan-aturan, semua otak kiri. Dan otak kiri kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya, ya, nanti. Nah, otak kanan isinya tuh yang relax, otak kanan. Makan, minum, dengerin musik, nonton konser, ya, apalagi jatuh cinta, otak kanan. Nah, otak kanan waktu lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kiri. Gila nih babi panggang enak banget ke kiri. Ya. Karena otak kanan lagi bekerja. Nah, bayangkan Yesus datang di satu bangsa yang otak kirinya super kuat. Orang Yahudi. Banyak literatur mengatakan orang Yahudi tidur aja ngitung. Lagi tidur loh. Ya. Nah, makanya sadar gak saudara? Yesus paling sering pakai istilah makanan. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Paling sering. Dan metode pemuritannya paling sering, kita semua punya fotonya, di meja makan. Ada yang punya foto Yesus di ruang kelas, muridnya duduk 12, lagi begini. Kalau ada ini, kolektor item nih. Mau dong? Nggak ada. Semuanya lagi makan. Di atas perahu, di atas danau, di tepi danau, di bawah pohon. Ternyata metode pemuritannya Yesus begitu. Bukan di ruang kelas. Di ruang kelas itu metodenya orang Yunani. Nah, ada seorang dosen di salah satu universitas di Jakarta. Dia ngeliat cara ini. Dan dia mulai terapkan di mahasiswanya. Karena dia menemukan setiap kuliah di ruangan 1,5 jam. Setelah dia deliver mata kuliah, dia bertanya, ada yang mau bertanya, mahasiswanya gak ada yang mau tanya. Dan kalaupun bertanya, pertanyaannya di luar konteks, Pak, liburnya kapan? Semuanya begitu. Ya. Nah, akhirnya dia memutuskan begini, dia ajak mahasiswanya, minggu depan kita kuliah gak di sini. Kita kuliah di sebuah kafe, kalian gak perlu bawa alat tulis, gak perlu bawa buku, cuman bawa uang aja buat beli kue sama kopi. Datang semua minggu depannya. Tiba-tiba kuliah yang tadinya 1,5 jam, di kafe tersebut berubah jadi 5 jam. Dan mahasiswa yang tadinya malas bertanya, semuanya gak ada yang disuruh, nanya sendiri. Dan yang paling luar biasa, waktu ujian, semuanya nilainya A+. Ternyata ini metodenya Yesus, yang masih berlaku memang sampai hari ini. Hah? Sadar gak? Deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan, bukan di ruang meeting. Di ruang meeting tidak ada kopi dan muffin, adendum terus. Salah nih, salah. Salah nih, salah. Ganti. Hah? Waktu muffin keluar, kopi keluar, dimakan, otak kirinya tumpul. Pindah otak kanan, tanda tangan. Iya. Hah? Yang masih single, jangan pernah coba-coba menyatakan cinta di atas busway. Ini masterclass loh ini. Hah? Ajak makan, 2-3 hap nyatain, saya suka sama kamu. Pasti diterima. Otak perhitungannya tumpul soalnya. Nah ternyata otak kanan kita itu jarang dipakai. Ini nih, ini salahnya orang Kristen. Kenapa kita nggak bisa konsisten dalam melakukan firman Tuhan? Kita selama ini cuman tahu ayat. Cuman hafal ayat. Ingat hafal ayat letaknya di otak kiri. Kita dengar khotbah masuk di otak kiri. Nah otak kanan kita nggak pernah pakai.
Nah, otak kanan itu fungsinya untuk merenungkan firman Tuhan. Kita nggak pernah pakai. Dan waktu kita nggak pernah pakai ini otak kanan, iblis masuk. Kasih bahan perenungan yang tentunya bukan firman Tuhan. Dia kasih bahan perenungan. Tahu nggak bahan perenungannya iblis? Laki orang. Pernah dengar? Bini orang. Kuatir. Balas dendam. Kepahitan. Itu kita renungin. Tapi tahu ayat. Di NDC nggak ada kayak gini. Dan semua ahli Taurat dan orang Farisi, mereka kayak begitu. Tahu banyak ayat, nggak pernah direnungin. Tahu ayat, tahu kitab, tapi nggak kenal sama penulisnya. Itu mereka. Dan ini adalah kesalahan terbesar orang Kristen, waktu kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan. Seharusnya waktu kita dengar, waktu kita baca, waktu kita hafal itu ayat, direnungin pakai otak kanan. Makanya Daud ngerti ginian. Di Mazmur dia bilang gini, renungkanlah firman Tuhan. Seminggu sekali, hari Natal doang, siang dan malam. Iblis mendakwa saudara dan saya, Wahyu 12, siang dan malam juga. Makanya kalau kita cuman renungin cuman seminggu sekali, kita kalah. Kalah kita. Ini kita nggak pernah berubah. Makanya direnungin. Nanti tiba-tiba ayat itu meremah. Bahasa Indonesianya mendarah daging. Dan waktu mendarah daging, dengan otomatis kita bisa melakukan dan bisa konsisten. Makanya kalau saudara lagi lewatin apapun, lagi masalah, yang direnungin firman Tuhan, jangan khawatir yang direnungin. Direnungin, Tuhan, saya percaya Tuhan sayang sama saya percaya masalah sepaket majalah keluar, saya percaya saya akan melihat semua ini diselesaikan sama Tuhan. Ingat tadi, yang usaha gembala atau dombanya? Gembalanya. Direnungin firman Tuhan. Saya percaya waktu kita mulai melakukan firman Tuhan, isi kepala kita akan berubah. Saya, waktu anak saya yang pertama Angel baru lahir tahun 98, saya baru pelayanan itu 1 tahun. Dan saya ingat banget saya khotbah di satu PD gitu, dikasih uang 300.000, saya seneng banget. Karena hari itu saya lagi nol, baru pindah dari Bali, barang satu rumah dijarah semua. Jadi nol, saya benar-benar nol. Jadi lihat 300.000, wih itu kayak lihat ya di padang gurun lihat Coca-Cola dingin gitu loh. Ya. Dan saya cuma berpikir gini, ini 300.000 buat susunya Angel. Karena setahu saya susunya Angel yang merek S26, saudara tahu S26? Nggak tahu juga ya, luar biasa, gaul di mana sih? Ha? Nah, jadi saya mikirnya begini, ini Angel nanti malam dia akan minum susu yang terakhir. Karena habis. Jadi 300.000 ini saya mau beliin S26. Tiba-tiba waktu jalan pulang ke rumah, ada suara kuat sekali. Kasih semua uang itu ke tetangga kamu. Tetangga kamu lagi perlu. Wih, coba. Suara Tuhan, sama di satu sisi susu anak habis. Coba. Sulit nih. Sulit banget. Singkat cerita. Saya memutuskan sampai di rumah, saya ke rumah tetangga. Handed ini 300.000. Tetangga saya nangis. Bapak diutus sama siapa? Jumlah ini yang saya perlu sekali. Nangis, saya juga ikut nangis. Nangisnya bukan karena dia. Angel gimana? Saya masuk ke rumah, tiba malam hari, ya, saya berusaha untuk taat, belajar. Saya bikinin susu, udah terakhir. Dia minum susu, dia tidur. Besok pagi kalau Angel nangis, mesti ada susu. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan semua sama Tuhan. Besok pagi saya bangun, 6.15, bel rumah saya bunyi, ting nong, saya keluar rumah. Ternyata supirnya tante saya, namanya Tante Stella, tante saya, dia udah meninggal sekarang. Ya. Dan supirnya tante saya, Tante Stella, tiba-tiba ngangkat plastik. Mas Jesse, ada kiriman dari Ibu Stella. Saya ambil S26 2 kaleng yang gede di dalam plastik itu.
Pindah sini aja, ini lemot. Saya taruh di meja itu S26, saya keluarin, saya dengar angel nangis, bangun tidur. Saudara tahu nggak? Kita suka berpikir Tuhan terlambat, tapi ternyata Tuhan nggak pernah terlambat. Dia nggak pernah terlambat. Mulai hari itu, apa yang berubah? Ini saya berubah. Dalam hal memberi, pikiran Kristus yang menguasai saya. Bukan khawatir yang menguasai saya. Berubah. Dan masih banyak hal yang lain yang perlu dirubah kan. Makanya sekali lagi, pertobatan itu harus setiap hari. Bukan masa lalu, bukan kemarin, bukan hari Minggu doang, bukan. Tapi harus setiap hari kita merubah cara kita berpikir. Oke? Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini bahasa Indonesianya kurang ya. Kalau kita pelajari dari bahasa asli, ternyata Alkitab bahasa Inggris yang tepat terjemahannya. The obedience of Christ. Kami menaklukkan segala pikiran dunia kepada ketaatannya Kristus. Kita semua tahu kalau saudara pernah membaca, Rasul Paulus pernah menulis buat gereja Roma, karena satu orang yang namanya Adam, kita jadi berdosa. Tapi karena ada satu orang yang taat, namanya Yesus Kristus, bahkan taat sampai mati, kita semua dibenarkan. Nah, ini yang disebut dengan the obedience of Christ. Ketaatannya Kristus. Oke? Dan saudara, kita semua mesti tahu bahwa taat, kita melakukan hal yang kita nggak pengen buat. Taat. Ada yang hobi ngampunin di tempat ini? Ngelamar kerjaan atau ngisi form apa ditanya hobinya apa? Ngampunin orang lain. Wush, Kristen abis. Kita ngampunin karena kita taat. Kita memberi karena taat. Kayak cerita tadi. Taat, sekali lagi, kita melakukan yang gak pengen kita buat. Itu taat. Dan kita semua mesti tahu bahwa, sekali lagi, peperangan rohani terjadi di dalam kepala. Nah ini yang namanya taat. Bukan di mulut, bukan nengking-nengking setan, bukan. Saya pernah ngalamin, satu hari ada seorang oma umur 68 tahun, dia mau terima Yesus. Minta didoain sama saya. Saya doain. Saya lagi doain, tiba-tiba ada teman saya masuk. Dia gak ikut dari awal. Dia masuk, dia gak tahu what's going on, dia ikut doa. Waktu dia ikut doa, dia tengking ini oma. Dia tengking. Saya padahal doanya biasa aja. Dia tengking. Tahu gak tengkingnya apa? Roh persinahan keluar dalam nama Yesus. Saya dalam hati, ini oma selingkuh sama siapa? Hah? Dia so oma loh, hah? Tapi terus-terusan, roh persinahan keluar. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Si oma tiba-tiba berdiri dari kursinya, teman saya ditunjuk. Ditunjuk dulu. Terus ini oma ngomong, kita kan sama. Saya nggak ngerti, sampai amin. Selesai amin, baru saya ngerti. Ternyata teman saya yang lagi nengking, lagi kumpul kebo sama pacarnya. Jadi waktu dia tengking, roh perzinahan, setannya, kita sama. Sesama setan dilarang saling mendahului. Setan itu ketawa lihat orang Kristen yang gak taat. Terus nengking-nengking. Ketawa setan. Ada ceritanya kok di Alkitab. Nanti baca ya. Kisah Rasul 19. Rasul Paulus masuk di kota namanya Efesus. Ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Oke, Rasul Paulus gak tengking-tengking. Enggak. Dia cuma modal taat sama Roh Kudus. Nah, tiba-tiba ada anak-anak imam Skewa. Mereka motifnya baik, pengen bantuin Rasul Paulus. Mereka tengking kan, ini alih-alih jampi dari Yahudi. Ditengking, waktu ditengking, setannya ngomong. Saya rasa saudara pernah baca, Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, elu siapa? Digituin mas setannya. Saya dulu gak ngerti, sekarang saya baru ngerti. Setan ngomong seperti itu, karena setan ketawa sebenarnya. Kamu gak taat. Kamu kalau setan lebih setan dari saya kok. Hah? Sok-sok nengking saya. Hah? Kita kan sama. Hah? Pilihlah untuk taat.
Makanya peperangan rohani yang sesungguhnya ada di dalam kepala saudara dan saya. Taatlah sama firman Tuhan. Nah, ini adalah 3 tips yang Rasul Paulus catat buat jemaat di Korintus. Bagaimana caranya kita merubah pikiran kita dari pikiran dunia kepada Kristus. Nah sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses ini terjadi. Mind changing ini diganggu sama oknum ini. Saudara tahu nggak nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Namanya adalah khawatir. Khawatir. Khawatir selalu membuat kita membawa diri kita ke daerah musuh. Khawatir. Khawatir itu ulahnya iblis. Iblis tahu persis kalau dia datengin saudara dan saya, bentuknya kayak falak. Oh tahu ya gitu-gituan ya, oke. Kalau dia datengin saudara dan saya, ada tanduknya, ada taringnya, kita semua akan berani. Makanya iblis datang, dia strateginya beda. Dia masuk pakai khawatir. Dan orang kalau udah khawatir, orang tersebut bawa dirinya ke daerah musuh loh. Dia bawa dirinya. Yuk kita lihat, 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Itu judulnya Daud di antara orang Filistin. Alkitab bilang begini. Tapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Kalau saudara baca baik-baik, ayat ini nadanya khawatir. Satu hari Saul akan bunuh saya kok. Jadi mendingan saya menyingkir ke daerah mana tadi? Filistin. Saudara tahu Filistin siapanya Israel? Musuh bebuyutannya orang Israel. See? Cuman karena khawatir dia bawa dirinya ke daerah lawan. Dan sempat beberapa saat Daud melayani rajanya orang Filistin. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Kita katanya anak Tuhan, tapi karena khawatir, kita mulai melayani raja kerajaan kegelapan. Kita mulai jadi satu frekuensi sama iblis. Ya, korupsi, kita ikutan korupsi, bohong, kita ikutan bohong, dan kita satu frekuensi sama iblis. Cuman karena khawatir. Elia, pernah baca cerita Elia? Saya rasa Elia adalah orang yang satu-satunya kayaknya ngelihat api turun dari langit. Kita hari ini lihat api keluar di kompor kan? Dia ngelihat turun dari langit loh dan membakar ratusan nabi Baal. Udah, dia ngelihat kuasa Tuhan kan? Abis dia ngelihat itu, dia pulang ke apartemennya. Namanya Goa Residence. Dia tinggal di Goa waktu itu. Rada lambat loh daerah sini nih emang, Wifi-nya jelek mungkin di sini ya. Nah dia tidur di Goa, besoknya dia bangun. Waktu dia bangun, dia terima WhatsApp dari Isabel. Isabel waktu itu adalah ibu negara. Nggak terima, nabi-nabi Baalnya mati. Diancam Elia. Kamu akan mati seperti kamu bunuh nabi-nabi Baal itu. Diancam. Waktu Elia baca pesan singkat itu, Elia ketakutan. Dan waktu dia ketakutan, masih ingat nggak? Tuhan, saya mati aja. Dia ngomong gitu. Kemarin baru lihat kuasa Tuhan, besoknya pengen bawa dirinya ke kematian yang bukan haknya dan belum waktunya. Dan sampai sekarang ini masih terjadi. Orang karena khawatir, mereka bawa diri mereka ke bunuh diri. Cuman karena khawatir. Dan kita kalau ada masalah, kita sering kayak Elia kan, Tuhan angkat saya aja Tuhan. Pernah dengar gak? Atau sering ngomong kayak gitu? Tuhan saya mati aja mendingan. Orang kalau khawatir, akhirnya nggak bisa bedain ada bahaya atau tidak, nggak bisa bedain. Khawatir suami nggak bisa berubah, khawatir istri nggak bisa berubah, khawatir tiba-tiba ada reuni SMA, ketemu pacar lama, cucian lama belum kering, CLBK, selesai reuni. Pastor, saya ngopi sama teman saya itu. Ngopi kok kan teman lama. Ngopi doang kita, kan teman lama. Daripada di rumah saya stres lihat istri, stres lihat suami.
Itu teman lama kok, tenang aja pastor. Lama-kelamaan janjiannya nggak di tempat ngopi, tapi di kamar hotel. Lihat cara kerjanya iblis, dikasih khawatir, terus kita yang bawa diri kita ke daerah musuh. Kita yang bawa. Saya mau ajak jemaat di NDC, jangan khawatir. Karena saudara dan saya jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Jangan khawatir. Boleh kalau mau tepuk tangan, boleh. Jangan takut sama 2024. It's just a number 2024. Kita jalan sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Ingat ya, takut mesti dihadapin, bahaya mesti dihindari. Takut tuh dihadapin karena takut dari iblis. Dihadapin. Saya paling sebel kalau lagi naik pesawat, orang Kristen tuh suka bikin malu. Pesawat goyang, kalung salibnya dipegang. Kenapa sih itu orang gitu? Ternyata lagi megang kalung salib. Saya pernah lagi naik pesawat turbulence. Cukup ini soalnya, karena pilotnya pun pengumuman. All crew take your seat immediately. Kalau pilot udah ngomong kayak gitu, itu kru harus duduk. Saya nggak nakut-nakutin ya. Tapi ini dunia aviasi memang seperti itu. Berarti ada bahaya di depan. Goncangannya cukup, bener, goncang kenceng banget. Itu teriaknya udah aneh-aneh dalam pesawat. Allahu Akbar. Sebelah kanan, darah Yesus. Nah itu dia. Kalau ada apa-apa saya mau komsel sama dia. Paling belakang, teriaknya paling beda sendiri. Setan gitu. Kok setan sih dipanggil? Hah? Jangan takut. Takut harus dihadapi. Kalaupun terjadi apa-apa, Yesus pegang tangan saudara dan saya. Ya, bahaya yang mesti dihindarin. Kalau udah jelas ada ular kobra depan saudara, itu namanya bahaya. Jangan coba-coba dideketin. Kamu cute banget sih. Hah? Itu namanya blow on. Itu bahaya soalnya. Jangan takut. Amin saudara. Saya akan tutup dengan share buat saudara. Soal peta. Kita ngelihat peta. Gambar peta itu kerekam di kepala kita. Omongan kita jadi sesuai dengan peta. Ya, petanya belok kanan, omongan kita belok kanan. Akan begitu. Jalan kita akan ikutin peta. Dan kita akan tiba di tempat sesuai titik. Bahasa sekarang. Peta, map, Waze. Zaman saya kecil, atlas. Sini nggak tahu atlas, saya sini aja. Atlas tuh kepercayaannya orang Yunani. Katanya planet bumi digendong sama dewa Atlas. Jadi kalau gempa bumi, kata mereka, itu karena Atlas lehernya pegel, gini-gini. Gempa. Itu kepercayaan orang Greece, oke? Nah, peta di dunia kita ada 3. Yang pertama namanya peta politik. Apakah peta politik itu? Peta politik itu begini. Indonesia 30 tahun lalu, berapa provinsi? Coba jawab. 27. Oke, sekarang berapa? Coba jawab. Tadi 27 seragam loh. Sekarang ditanya berapa? Ada yang 38, ada 37, ada yang mukanya emang berubah. Ada, kelihatan dari sini. Indonesia sekarang 38 provinsi. Timur dulu Indonesia. Kalau ke sana domestic flight. Sekarang international flight. Karena situasi politik Indonesia berubah, petanya ikut berubah. Oke? Kalau kita nggak ikutin, omongan kita salah. Doa kita salah. Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tuhan, nyong, udah ganti nyong. Salah. Semuanya jadi salah. Nah, ternyata nggak di Indonesia aja. Masih ingat dulu ada Jerman Barat sama Jerman Timur? Sekarang udah nggak ada. Sekarang satu Jerman. Masih ingat dulu ada negara namanya Uni Soviet? Sekarang udah nggak ada. Pecah jadi beberapa negara kan? Rusia, Kazakhstan.
dan seterusnya. Nah, ini semua yang disebut dengan peta politik. Yang kedua, peta yang berasal dari kerajaan kegelapan. Yesus bilang, iblis punya kerajaan. Nah, ada petanya. Nah, kita orang percaya sering dari zaman Alkitab melakukan spiritual mapping, pemetaan rohani. Makanya ketemu kan di kota Efesus tadi, ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Di Bandung ada orang kuat namanya Dayang Sumbi. Yang paling terkenal di Jogja, siapa? Nyi Roro Kidul. Saya dari kecil suka diajak sama mama papa saya ke sahabatnya mereka. Di kota Jogja, sahabatnya mereka gembala gereja. Setiap habis firman Tuhan, Pak Gembala doa syafaat. Setiap dia doa syafaat, dia selalu tengking Nyi Roro Kidul. Kamu keluar, kamu udah kalah. Ya, keluar dari kota ini. Ditengking sama dia. Nah, singkat cerita. 2010 kemarin papa saya dipanggil Tuhan. Datang dong sahabatnya dari Jogja. Datang ketemu, Jess, Om dengar kamu udah pelayanan. Iya Om, sekarang ayo dong ke gereja Om gitu. Ya, iya Om, oke, atur. 2012 ke gereja Om ini. Sampaikan firman Tuhan. Abis firman Tuhan, acaranya mereka sama, doa syafaat. Si Om yang doa. You know what happened? Nyi Roro Kidul masih ditengking sama dia. Saya mulai nalar. Kok nggak kalah-kalah? Dari saya kecil, tiap minggu ditengking. Kok nggak kalah-kalah Nyi Roro Kidul? Nah ternyata kita salah pakai map. Siapa lagi yang punya kerajaan? Kerajaan sorga. Mapnya ini, firman Tuhan namanya. Pikiran-pikiran Kristus nih. Kalau kita lihat ini, kerekam di kepala. Ini kita akan berubah. Mind changing terjadi. Omongan kita akan berubah. Jalan kita akan berubah. Dan kita akan tiba di tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Alkitab mengatakan, Yesus waktu bangkit di hari yang ketiga, dia sudah mengalahkan semua. Katakan sama-sama, semua. Semua dia udah kalahkan. Jadi ternyata orang kuat di Jogja, siapa? Yesus. Jadi sini sekarang yang jawab, sini nggak jawab. Sini, pindah sini aja. Yesus ternyata. Yang tinggal dirubah kepala kita kan. Settingannya dirubah. Yesus yang berkuasa. Berubah semua langsung. Karena orang Kristen suka gitu, Pak, tolong Pak ke rumah. Kenapa? Rumah saya kayaknya nggak bersih. Kenapa pembantu nggak balik? Bukan gitu Pak, bukan. Itu di lantai 2 Pak, kayaknya ada penunggunya di kamar mandi. Orang Kristen yang ngomong. Saya mau katakan buat saudara, waktu kita bilang rumah kita ada penunggunya, terjadi seperti imanmu. Tapi waktu kita mulai mengatakan rumah saya setiap sudut, setiap ruangan cuman dipenuhi mahadirat Tuhan. Terjadi juga seperti iman saudara. It's all right here. Semua ada di kepala kita. 2003 saya masuk ke nganterin teman saya ke pedalaman Kalimantan. Karena teman saya harus berkhotbah. Sampai di gereja yang ngundang teman saya, foto presidennya B.J. Habibie. Saya agak kaget, dalam hati saya mungkin lupa ganti. Nah teman saya khotbah, doa syafaat Pak Gembala, dia doain, berkati presiden Bapak B.J. Habibie. Wih ini gak tahu bener. Makan kan? Teman saya mulai memberani, Pak maaf ya kita mesti kasih tahu sesuatu. Apa? Kasih tahu aja. Presiden kita udah ganti Pak. Saya timpalin, udah 2 kali ganti Pak. Gus Dur dulu, sekarang udah Megawati Pak. Kasian nih Gembala, setengah malu, setengah kaget. Saya mau tanya sama saudara, itu orang-orang di pedalaman Kalimantan, mereka warga negara Indonesia? Darah mereka Indonesia? Tapi mereka nggak tahu orang nomor 1 mereka siapa. Sama persis sama orang Kristen, di NDC nggak ada. Kita warga negara kerajaan sorga? Darah kita ditebus pakai darah yang sama, tapi seringkali kita nggak angkat Yesus jadi orang nomor 1 di kepala kita. Kita angkat yang lain, khawatir, balas dendam, kepahitan, segala macam kita angkat jadi nomor 1. Saya cuma mau yakinkan saudara, Yesus satu-satunya orang kuat kita. Angkat dia jadi orang nomor 1 di kepala kita. Pikiran Kristus menguasai, semua akan ikut berubah. Dan saya percaya saudara akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Tuhan berkati kita semua, selalu sukses, harmonis di rumah.
Dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Wih, kenceng loh kalau gitu-gituan. Sini dan sini. Yuk, kita tundukkan kepala sebentar ya. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami. Ajar kami untuk selalu jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk bertobat setiap hari. Ajar kami untuk merubah cara kami berpikir. Dari pikiran dunia kepada pikiran Kristus. Kami percaya waktu pikiran-Mu menguasai kehidupan kami. Kami akan tiba di tempat-tempat yang kami gak pernah pikir sebelumnya. Kami akan tiba di tempat-tempat, dipertemukan dengan orang-orang yang dikirim oleh Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat NDC, apapun yang mereka kerjakan, mereka cita-citakan, Tuhan akan membuatnya jadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami selesai acara ini Tuhan, hamba-Mu stop berbicara. Tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya, Roh Kudus-Mu akan selalu memimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Terima kasih buat siang hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah menerima dan percaya, katakan sama-sama, amin. Ya, saudara diberkati sore hari ini. Yang diberkati lambaikan tangan saudara dan kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Jesse Lantang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk satu ibadah yang luar biasa pada siang sore hari ini. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan hadir sehingga ibadah ini menjadi luar biasa. Dan karena Tuhan hadir, maka kami yakin percaya sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan kepastian, kami pulang dengan kemenangan. Sebab Tuhan sudah menjamah setiap kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor Jesse Lantang yang sudah jadi berkat bagi setiap kami. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Demikian setiap kami, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan juga menyertai setiap kehidupan kami. Kalau yang punya usaha, Tuhan berkati usahanya. Yang punya bisnis, Tuhan berkati bisnisnya. Yang punya pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaannya. Punya profesi, Tuhan berkati profesinya. Apapun yang dikerjakan, jadikan beruntung dan berhasil. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Terpuji nama-Mu, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau mengangkat tangan kami untuk terima berkat dari Engkau. Turun ke atas kami, berkat yang melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang intim manis oleh Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kami. Mulai siang sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari umat yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you.